Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Yan Channel. Kali ini ingin sharing mengenai perbaikan tampilan Yamaha Mio M3 tahap 1 untuk melepas semua bodi-bodi kasar dan bodi-bodi halus. Dalam tampilan ini disampaikan beberapa bagian yang harus diperbaiki seperti spakbor depan, kemudian as roda, kemudian tameng. Di sini juga speedometer, kemudian like seal. Selain itu juga tampilan bawah dek, kemudian tutup mesin, cover jok, kemudian bodi samping ini knalpot juga sudah karat sekali, tutup kipas, tutup knalpot, kemudian bodi samping behel, spakbor belakang, absorber, tutup filter, bak CVT, sini sudah ada baret-baret. Ini juga absorber, kemudian bodi samping kiri ini ada standar juga udah karat-karat, sudah ada sebagian yang timbul karat. Mungkin itu yang akan kita perbaiki, sehingga untuk itu diawali dengan melepas semua bagian bodi-bodi yang akan kita perbaiki tampilannya. Dimulai dengan melepas plat nomor. Di sini covernya ada 4 baut atau skrup pengikat, 2 di bagian atas, 2 di bagian bawah. Setelah itu kita lepas baut pengikat antara rumah plat nomor dengan bagian tameng depan. Di sini ada 2 baut pengikat. Selanjutnya untuk tameng ini ada banyak baut pengikat, salah satunya ini di bagian depan yang ada di bawah bracket plat nomor. Ini menggunakan kunci bintang untuk membuka. Setelah itu kita buka bracket plat nomor. Di sini menggunakan obeng plus untuk membukanya. Untuk melepas tameng nantinya sebaiknya ini tidak bersentuhan dengan spakbor bagian depan, sehingga spakbor bagian depan ini akan kita lepas. Di sini ada 3 baut pengikat. Kita buka dengan menggunakan kunci 10. Apabila sudah lepas sedikit ikatannya atau sudah kendor, ini bisa kita putar menggunakan tangan untuk mempermudah melepas baut pengikat yang ada di bawah spakbor ini. Ini memang lokasi di sini cukup sempit area untuk memasukkan tangan dan kunci, sehingga cukup berhati-hati supaya tidak merusak spakbor bagian depan ini. Setelah itu spakbor bisa kita pisahkan. Selanjutnya kita melepas beberapa skrup pengikat yang ada di bagian paru. Di sini ada 3 skrup bagian kiri. Selanjutnya akan kita buka skrup pengikat yang ada di bagian kanan. Selanjutnya kita lepas skrup pengikat yang terhubung dengan like seal. Di sini ada 1, 2, 3, 4 skrup yang harus kita lepas. 1 di bagian atas, ini total ada 4 skrup
kita lepas semua. Lanjut ke sisi kiri, ini sama, ada 4 skrup pengikat yang harus kita lepas. Kita lanjutkan untuk melepas skrup pengikat yang ada di bawah tameng depan. Di sini ada 2, satu di kiri, satu di kanan. Selanjutnya akan kita lepas sayap sebelah kiri. Ini caranya kita geser sedikit, kemudian tarik ke bagian depan. Geser ini untuk melepas klip pengikat yang ada di bagian bawah dan bagian tengah, kemudian kita tarik. Selanjutnya untuk tameng kita bisa angkat ke bagian depan, dan satu soket harus kita pisahkan atau lepas seperti ini. Dan dilanjutkan kita akan melepas batok bagian depan. Sebelumnya kita lepas spion terlebih dahulu. Untuk spion kanan ini, untuk melepasnya satu arah dengan jarum jam, kebalikan dari baut pada umumnya. Untuk yang kiri ini menggunakan ulir baut yang normal, sehingga bisa kita buka ke arah lawan arah jarum jam. Untuk membukanya tadi kita gunakan kunci 14. Selanjutnya ini skrup pengikat yang ada di batok kita lepas satu persatu di bagian bawah kanan kiri, kemudian di bagian belakang juga ada. Selanjutnya ini untuk bagian depan di batok ini ada satu di kanan kiri, kemudian batok depan ini bisa kita pisahkan. Untuk melepas batok ini kita harus terlebih dahulu melepas klip-klip yang ada di bagian atas dengan cara sedikit mencongkel bagian atas batok, kemudian bisa kita pisahkan seperti ini. Lanjut untuk membuka skrup pengikat untuk batok bagian belakang atau cangkang speedometer. Ini ada beberapa skrup pengikat di bagian kanan dan kiri. Untuk bagian kiri ini ada khusus untuk bracket yang ada besinya. Setelah itu kita lepas soket-soket kabel. Di sini kita pisahkan satu persatu, karena untuk memisahkan batok belakang beserta speedometer ini soket-soketnya harus terpisah. Ada satu bagian soket ini yang cukup sulit, harus kita ganjel penguncinya dan bisa kita lanjut untuk tarik. Dan terakhir di sini ada kabel speedometer. Kita gunakan kunci 14 untuk membukanya karena cukup keras, dan bisa dilanjut dengan menggunakan tangan untuk melepasnya. Setelah itu kita bisa mulai mengangkat bagian ini, dan ini ternyata masih ada satu soket lagi yang tersangkut. Selanjutnya kita melepas paru atau penahan lumpur bagian depan bawah. Kita tarik ke bagian depan dan kita sesuaikan posisinya untuk bisa dilepas. Berikutnya kita lepas beberapa baut pengikat untuk dek bawah atau penahan lumpur bagian bawah dek. Bagian depan ini ada 2, kemudian bagian belakang ini ada satu kiri, satu kanan. Selanjutnya kita akan coba lepas bagian bawah dek ini, dan ternyata cukup keras. Untuk klip penguncinya kita gunakan penyongkel untuk bisa melepas klip pengikatnya.
Dan kita akan lanjut untuk bagian kanan. Ini skrup pengikatnya kita buka yang di bagian belakang. Selanjutnya bisa kita lepas klip penguncinya sama seperti bagian kiri. Seperti ini, cukup mudah. Dan kemudian kita pisahkan bagian bawah dek ini. Berikutnya kita akan lepas cantolan barang yang ada di leg seal. Ini ada dua skrup pengikat. Ini menggunakan cantolan aftermarket. Selanjutnya untuk bagian tengahnya ini menggunakan kunci L. Berikutnya kita lepas skrup pengikat untuk tutup kunci. Di sini posisinya kita lepas, kemudian tutup kuncinya bisa kita tarik. Berikutnya leg seal ini bisa kita lepas dengan menarik ke arah belakang dan ke atas. Selanjutnya kita akan lepas tutup mesin. Di sini ada 3 skrup pengikat, satu di bagian depan bawah, kemudian satu lagi di arah belakang kanan dan kiri. Selanjutnya bisa kita pisahkan bagian tutup mesin ini, atau klip-klipnya bisa kita lepas dan disesuaikan posisinya dengan jok, dan kita bisa pisahkan. Setelah itu kita akan lepas aki dan kabel-kabel yang berhubungan dengan aki yang ada di box bagasi ini. Kita lepas skrup pengikat untuk penutup aki. Selanjutnya bagian aki negatif kita lepas. Setelah itu bisa dilanjut ke bagian positif. Skrup pengikatnya kita lepas dan aki bisa kita angkat. Kemudian untuk kabel-kabel ini bisa kita lepaskan dari tempatnya, kemudian kita sodok ke bagian bawah supaya nanti box bagasi ini bisa kita bebaskan dengan mudah. Sebelum kita lanjutkan untuk melepas box bagasi, kita akan lebih mudah untuk melepas behel terlebih dahulu, karena bodi samping ini berkaitan dengan behel belakang. Ini menggunakan kunci 10 untuk melepas 4 baut pengikat. Kemudian dilanjut ada skrup pengikat untuk tutup lampu belakang. Untuk melepasnya kita tarik ke bagian depan dan dorong ke bagian belakang. Selanjutnya di sini ada 2 skrup pengikat lampu belakang dengan bodi samping. Kita akan lanjutkan untuk memisahkan jok dengan menarik as yang ada di bawah jok. Kemudian ada baut pengikat di kanan kiri box kita lepas, dan ada 2 yang di bagian depan kita lepas. Selanjutnya ini terakhir di bagian samping box bagasi kita lepas bautnya, dan box ini bisa kita angkat. Ini ada satu relay yang harus kita lepas di samping box dan bisa kita lepaskan atau pisahkan. Selanjutnya kita akan lepas skrup pengikat bodi samping yang ada di bawah tutup mesin atau di area mesin. Selanjutnya baut atau skrup pengikat di bodi halus ini kita lepaskan satu persatu di samping, kemudian di bagian bawah, kemudian geser ke bagian tengah, selanjutnya ke bagian belakang yang terhubung dengan spakbor belakang atau lampu belakang.
Lanjut ke sisi sebelahnya, di sini ada skrup yang ada di bawah lampu kita lepas, kemudian di samping absorber kita lepas. Selanjutnya ke bagian depan kita lepas, ada 2 skrup lagi yang tersisa, dan terakhir di bagian samping. Setelah itu bodi samping ini bisa kita lepas dengan cara menarik ke bagian samping kemudian ke atas. Itu sisi kiri, kemudian lanjut ke sisi kanan, sama seperti ini, cukup mudah untuk melepasnya. Selanjutnya kita akan lepas bagian dek. Di sini ada 4 baut pengikat dengan menggunakan kunci nomor 10. Baut pengikatnya bisa kita lepas sehingga dek bisa kita angkat dan pisahkan. Selanjutnya kita akan membuka spakbor bagian belakang. Sebelumnya di sini ada satu soket yang harus kita pisahkan, yaitu soket lampu belakang, dan lampu belakang ini bisa kita angkat. Kemudian bisa dilanjut untuk melepas tutup plat nomor untuk lebih mudah melepas spakbor bagian belakang. Sama dengan depan, di sini ada 4 skrup pengikat di tutupnya. Kemudian untuk baut pengikat plat nomor ini ada 2. Ini dengan menggunakan kunci 10 kita bisa lepas. Selanjutnya kita akan pisahkan reflektor di atas spakbor, karena di bagian belakang ini ada baut pengikat yang harus kita lepas, sehingga reflektor atau mata kucing ini harus kita lepaskan. Di sini ada 4 klip yang kita geser sedikit di bagian belakangnya, kemudian bisa kita bantu congkel untuk memisahkan reflektor ini. Cukup sulit karena dia memang bagus ya, cukup kencang posisinya. Nah, ini kita bisa pisahkan, dan di situ ada 2 baut pengikat untuk spakbor belakang. Selanjutnya kita akan pisahkan klip-klip kabel. Di sini ada beberapa klip kabel harus kita lepas. Ini setelah lebih mudah menggunakan tang buaya karena dia ada di kupingnya, ada di kanan dan di kiri. Kemudian di sini ECU kita pisahkan. Untuk mempermudah akses ke bagian absorber, tangki bensin kita geser terlebih dahulu. Selanjutnya baut absorber kita bisa lepas, karena absorber ini harus kita lepas karena mengganggu akses untuk melepas spakbor bagian belakang. Karena masih kurang, sehingga kita lepas baut pengikat di bagian bawah, dan absorber kita lepaskan berikut dengan spakbor bagian belakang. Ini masih ada tersisa 1 klip kabel lagi tersangkut, dan spakbor belakang bisa kita pisahkan. Demikian sharing untuk tahap pertama perbaikan tampilan Yamaha Mio M3. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.